persembahkan program Santapan Rohani terambil dari Mazmur pasal yang ke-85. Mazmur pasal yang ke-85. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Judul renungan kali ini, mendengarkan itu penting, ditulis oleh James Banks. Datang segera, kami menabrak gunung es. Itulah kata-kata pertama yang diterima Harold Cotham, operator telegraf di atas kapal RMS Carpathia, dari kapal RMS Titanic yang sedang tenggelam pada pukul 00.25 pada tanggal 15 April 1912. Carpathia, kapal pertama yang tiba di lokasi kecelakaan, akhirnya berhasil menyelamatkan 706 jiwa. Dalam sidang dengar pendapat di hadapan Senat Amerika Serikat beberapa hari kemudian, Arthur Rostron, kapten kapal Carpathia, bersaksi. Semuanya terjadi di saat yang tepat. Operator telegraf sedang berada di dalam kabinnya saat itu. Padahal sebenarnya ia sedang tidak bertugas, hanya kebetulan sedang mendengarkan saja sambil ganti baju. Bisa jadi 10 menit kemudian ia sudah tidur, dan kami tidak akan mendengar pesan tersebut sama sekali. Mendengarkan itu penting, terutama mendengarkan Allah. Bani Korah yang menulis Mazmur 85 menekankan ketaatan yang datang dari pendengaran ketika mereka menulis. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Peringatan mereka terasa memilukan, mengingat bagaimana leluhur mereka, Korah, pernah memberontak terhadap Allah dan mati di padang gurun. Bilangan pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Sebenarnya pada malam ketika Titanic tenggelam, ada kapal lain yang lebih dekat, tetapi operatornya sudah tidur. Seandainya saat itu yang mendengar panggilan keadaan bahaya, mungkin lebih banyak jiwa bisa diselamatkan. Ketika kita mendengarkan Allah dengan mematuhi ajarannya, Dia akan menolong kita mengarungi badai kehidupan yang paling sulit. Bagaimana cara Anda
untuk tetap dapat mendengarkan Allah dan firman-Nya hari ini. Bagaimana sikap yang siap mendengarkan tersebut dapat membantu Anda menolong orang lain. Ya Bapa, tolonglah aku agar tetap dekat kepadamu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Pakailah aku sebagai hamba-Mu untuk membawa pengharapan dari-Mu kepada orang lain.